ibadah rumah tangga. Kita memulai ibadah ini karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 242. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 242. Seindah siang disinari terang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 453. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma bermula bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh percoba kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidaklah daparannya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kita akan berdoa. Mari Ibu Bapa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur selalu untuk berkat, kasih, dan sukacita yang dapat kami rasakan bersama pada saat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau telah memperbolehkan kami menikmati hari-hari yang sudah kami lewati. Dan kami menyerahkan hari-hari selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, segala pelanggaran kami, kiranya Tuhan yang senantiasa melayakkan kami. Pada saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami, kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Kitab Amsal. Mari kita buka bersama-sama Kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ke-28. Amsal pasal 17 ayat pertama hingga yang ke-28 dengan perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Pasal 17 ayat yang pertama hingga yang ke-28. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai dengan pembantahan.
Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seolah pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-ngolok orang miskin menghina penciptaannya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus apabila orang mulia, apalagi orang mulia, mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia mengalihkannya, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang pengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi mundurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Ayat ke-20. Orang yang seorang hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah saupan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang pengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Ayat yang terakhir, ke-28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Untuk merespon pembacaan Alkitab tadi, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467.
Kidung Jemaat nomor 467 bait 1 hingga yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Tiba saatnya kita ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman itu dapat berbuah, bertumbuh di dalam hidup dan kehidupan kami. Menyerahkan hidup kami selanjutnya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati hamba-Mu, biarlah boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kitab Yohanes pasal yang ke-11. Kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga yang ke-44. Kitab Yohanes pasal 11 ayat pertama hingga yang ke-44 dengan perikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lamanya
di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang, kakinya tidak terkantuk, karena ia melihat terang di dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terkantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kami telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakan engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi meninggalkan saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjamu dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia
di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia? Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia akan memelekkan matanya, ia akan memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Ayat yang ke-40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menegahkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-44 tadi, dengan perikop Lazarus dibangkitkan, di sini saya mengambil judul khotbah saya pada saat ini, yaitu Yesus sahabat yang baik, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga 44 ini. Saya yakin kita semua pasti pernah memiliki sahabat. Kalau mungkin tidak sahabat seperti, atau mungkin bisa juga seperti teman dekat dan lain sebagainya begitu. Nah, di dalam kitab Yohanes ini ada seorang bernama Lazarus. Nama Lazarus berarti Tuhan adalah penolongku. Nama yang mengungkapkan kedekatan Lazarus dengan Tuhannya. Memang Lazarus, Maria, dan Marta, saudara dari Lazarus ini, adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Yesus begitu. Bahkan Lazarus disebut sebagai orang yang dikasihi Yesus di dalam ayat yang ketiga. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, dan kedua perempuan itu mengirim kabar berita kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Lazarus sakit, saudara perempuannya cukup mengirimkan berita bahwa Lazarus sakit, tanpa memohon Yesus untuk segera datang ke Betania. Agaknya mereka yakin bahwa Yesus pasti
peduli pada sahabatnya itu, sahabatnya Lazarus ini yang sedang sakit. Sesungguhnya Yesus tahu betul penyakit yang diderita Lazarus, bahwa penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, Tuhan Yesus menyatakan, dia yakin bahwa kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui sakitnya Lazarus ini. Nah, dapat kita lihat di ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, yaitu bahwa melalui tindakan yang akan Yesus lakukan, orang dapat melihat kuasa Allah bekerja seperti itu. Kemudian Maria menyambut Yesus dengan kata-kata yang serupa dengan Marta. Seandainya Yesus ada, Lazarus pasti masih hidup. Nah, penyakit Lazarus ini adalah dianggap orang-orang itu adalah penyakit tidur mati begitu, langsung meninggal. Tetapi karena Maria dan Marta ini tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi meratapinya, Yesus menjadi terharu dan menangislah ia. Dalam hal ini Yesus memperlihatkan bahwa ia memiliki empati yang besar dalam merasakan penderitaan sahabatnya Lazarus ini. Setelah itu Yesus meminta agar batu kubur dari Lazarus ini, dia kan tadi sakitnya ini sakit tertidur meninggal begitu, sehingga dibawalah oleh saudaranya ini, Maria dan Marta, ditaruh di sebuah goa begitu. Nah, setelah Yesus meminta diantarkan untuk ke mana mereka menempatkan Lazarus, Tuhan Yesus meminta agar kubur itu digulingkan. Namun sempat diingatkan oleh Marta bahwa Lazarus sudah mati 4 hari. Bayangkan saudara-saudara, Lazarus ini sakit begitu, tidak tahu apa penyakitnya, tapi mereka menilai bahwa penyakit Lazarus ini adalah penyakit yang langsung meninggal begitu, penyakit tidur langsung meninggal. Nah, dan lamanya itu adalah 4 hari sebelum Tuhan Yesus datang ke tempat ini begitu. Nah, di sini Maria memberitahu Marta, di sini saudara Lazarus Marta memberitahu bahwa ia sudah mati 4 hari lamanya, sehingga mungkin jasadnya mengeluarkan bau tak sedap. Lalu Yesus berdoa untuk menunjukkan bahwa kuasa yang mengalir dalam dirinya adalah kuasa dari Allah. Yesus tidak melakukan mukjizat itu hanya untuk kemuliaannya sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah saja. Sesudah berdoa, ia memanggil Lazarus keluar, dan bangkitlah Lazarus sekalipun sudah mati 4 hari lamanya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik dari kisah Lazarus ini adalah sebagai seorang sahabat begitu, Yesus tahu apa yang paling dibutuhkan dan diinginkan oleh Marta dan Maria, yaitu kesembuhan Lazarus. Yesus tunduk pada kehendak Bapa sehingga ia terlambat menyembuhkan Lazarus, namun tidak terlambat untuk menyatakan kemuliaan Allah dengan membangkitkan Lazarus dari kematiannya sekalipun sudah 4 hari lamanya. Nah, di dalam ayat yang ke-47 dan seterusnya disebutkan
bahwa banyak orang percaya telah menyaksikan kejadian itu, saudara-saudara. Nah, kita yakin dan percaya orang mati saja dapat Tuhan Yesus sembuhkan. Karena Tuhan ini ingin menunjukkan bahwa kemuliaan Allah melalui penyakit itu sungguh ada. Nah, inilah khotbah atau renungan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari Ibu Bapak sekalian, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan. Kiranya itu menjadi penolong dan pedoman bagi kami, dan menjadi kekuatan bagi kami sebagai umat-Mu. Terima kasih karena kami tahu dalam bersahabat yang baik, yaitu seperti Tuhan yang bersahabat dengan umat-Nya. Ya Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur sekali untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sekarang kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam menghadapi masa ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan menjaga kami dalam kehidupan kami selama menghadapi masa pandemi ini. Sertai pemerintah, negara dan kota kami ini dari tingkat pusat hingga sampai kepada pelosok, yang juga dalam masa ini sedang bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi negara, untuk mensejahterakan bangsa ini. Kami yakin dan percaya Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Kami juga berdoa bagi keberadaan kami pribadi lepas pribadi, yang pada saat ini yang memiliki pergumulan, suka dan duka. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan yang selalu diandalkan dalam apapun pergumulan yang kami hadapi. Berkatilah orang-orang yang kami kasihi, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami. Kiranya mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan yang anugerahkan. Segala usaha dan pekerjaan Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang ada dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, dengan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
akan masuk ke dalam persembahan syukur. Persembahan syukur, nas pengantar persembahan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 6 ayat 28 hingga yang ke-29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Kami mengucap syukur atas segala limpahan berkat yang boleh kami rasakan sehingga pada saat ini kami boleh menikmati berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur ini berguna bagi pelayanan gerejamu dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan kami masing-masing yang telah memberikannya dengan tulus ikhlas. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada saat ini. Ini kami dan hidup kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti padamu kepada Tuhan?
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.